Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan saat ini kita bertemu kembali dalam Mesbah Keluarga. Dan biarlah saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dan memuliakan namanya. Karena perlindungan hanya di dalam Yesus. Karena pengharapan hanya di dalam Yesus. Dan biarlah saat ini kita menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Yesus. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh mulia. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Walau ku dalam lembah kekelaman, Engkau tetap bersama kami. Engkau ada bagi kami saat kami hilang pengharapan, Tuhan. Penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Allahku yang hidup, Allahku yang maha
Maha tahu akan segalanya. Kami percaya Tuhan, saat kami di dalam ketakutan, saat kami di dalam lembah kekelaman, Engkau tetap ada bersama kami. Dan biarlah kami tetap bersama Engkau Tuhan, di dalam apapun kehidupan kami, sehingga kami menaruh kepercayaan hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, selamat siang, shalom saudaraku semuanya. Dan hari ini kita bertemu lagi di Mesbah Keluarga, dan tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah salah satu ucapan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari saat ini kita mau merenungkan firman sebentar, kita mau mendengarkan perkataan dari Tuhan sebentar. Biarlah apa yang saya sharingkan pada siang hari ini, biarlah menjadi kekuatan buat saudara-saudara saat ini yang mendengar dan melihat. Di hari-hari dekat ini ada suatu kejadian yang mungkin saat ini menjadi mata dunia ini tertuju kepada kejadian tersebut, yaitu terjadi perang di Rusia sana. Jadi mari kita tetap berdoa, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi Rusia dan Ukraina yang mungkin saat ini lagi melakukan atau lagi dalam masa krisis. Tapi biarlah rencana itu kita percaya adalah rencana Tuhan. Dan ketakutan, setiap ketakutan pasti ada di dalam diri kita. Entah itu ketakutan di dalam masa depan kita mau seperti apa, ketakutan mungkin diancam akan dilakukan suatu hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, atau ketakutan mungkin yang sekolah takut kalau tidak naik kelas, ataupun ketakutan di dalam masalah ekonomi kita. Dan sangat banyak sekali faktor yang menjadi iman kita tidak menjadi kuat lagi karena hal tersebut, dan kita tidak mempercayai bahwa Tuhan ada bersama kita. Saya mau bersaksi sebentar. Sebetulnya ini bukan terjadi kepada saya, tapi kepada keluarga istri saya. Dan ini memang benar terjadi di dalam kehidupan keluarga istri saya. Pada waktu itu, istri saya sebetulnya bukan tinggal di yang sekarang ini kami tinggal, yaitu di Temanggung. Tetapi dia tinggal di Ambon, atau lebih tepatnya di Masohi. Dan pada waktu itu, singkat cerita, terjadi kerusuhan. Mungkin saudara-saudara pernah tahu ya, ada terjadi kerusuhan di Ambon. Dan kota Masohi ini salah satu yang terdampak oleh kerusuhan tersebut. Jadi istri saya sampai sekarang masih agak trauma apabila mendengar tembakan, atau mendengar suara yang kayak letupan, dum seperti itu. Jadi waktu dulu terjadi kerusuhan di Masohi, istri saya kira-kira masih SMP ya. Jadi masih kecil. Jadi setiap ada kerusuhan, ada suara tembakan di mana-mana, ada suara bom di mana-mana, sampai mereka berapa kali mengungsi di daerah lain, sampai mereka mengungsi di daerah pegunungan karena ada kerusuhan di kota tersebut. Jadi beberapa kali keluarga istri saya mengungsi atau bersembunyi karena takut otomatis terdampak kerusuhan tersebut. Dan bukan hanya istri saja, jadi seluruh warga Masohi jadi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan dampak tersebut masih terjadi pada istri saya, terjadi trauma
yang seperti saya katakan tadi ya, kalau ada kayak suara besar sedikit atau dentuman seperti itu, dia agak takut karena teringat masa kecilnya dahulu sering mendengar suara tembakan, suara bom pada waktu kejadian keributan di Masehi tersebut. Seperti halnya pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya berlayar, dan di tengah berlayar di tempat danau tersebut terjadi badai yang sangat besar. Jadi otomatis murid-muridnya ini manusia dan pastinya takut. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus ialah apa? Mari kita baca yuk. Di dalam Markus 4 ayat 37 sampai 38. Markus 4 ayat 37 sampai 38. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang apa? Yesus sedang tidur di burutan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Amin. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah tidur. Karena apa? Karena dia percaya bahwa murid-muridnya ini adalah murid yang sangat dekat kepada Tuhan Yesus. Otomatis Bapa yang ada di dalam surga juga mengasihi murid-muridnya itu. Maka dari itu, di dalam ketidurannya Yesus ini, bukan ketidur, dalam tidurnya Yesus ini, dia menyerahkan segala kejadian di dalam tangan Bapa. Kejadian tersebut angin badai juga dia menyerahkan kepada Bapa. Makanya dia tetap tenang, tetap tidak panik, karena percaya bahwa Bapa di surga akan memelihara, akan menyertai dia, Yesus. Tetapi berbeda dengan murid-muridnya. Dia sangat takut. Walaupun dia dekat dengan Yesus. Badai menerpa, topan apalagi di tengah lautan yang mungkin sangat mengerikan. Di dalam ketidakpercayaannya, di dalam ketakutannya, murid-murid ini sudah hilang kepercayaan kepada Yesus. Maka murid ini bilang, "Yesus, kenapa engkau tidak peduli kepada kami? Kenapa engkau akan membiarkan kami binasa?" Muridnya berkata tersebut. Tapi setelah itu, Tuhan Yesus bangun dan mendiamkan badai tersebut. Terkadang kita sebagai manusia yang notabene kita mengatakan di dalam mulut kita dekat kepada Allah. Kita selalu berdoa, kita selalu beribadah, kita selalu memuji Tuhan, tapi kita mempunyai ketakutan di dalam kehidupannya. Artinya sama saja kita menghina Tuhan Allah kita. Kita tidak mempercayai Allah kita yang maha semuanya. Maka dari itu sebetulnya kita berdosa melakukan itu karena kita tidak mempercayai Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, dan segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Ada lagi ilustrasi bahwa kita mempunyai rumah dan kita membayar penjaga supaya rumah kita dijaga aman, tidak kemalingan. Tetapi di dalam ketidakpercayaannya kita kepada penjaga itu, kita juga ikut menjaga. Terus apa gunanya kita membayar penjaga tersebut? Di dalam Mazmur 55 ayat 23 dikatakan bahwa, kita baca aja yuk, ayat ini sungguh menguatkan. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa segala badai, segala cobaan di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita susah untuk mempercayai Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya berkata kepada mulut saja. Kita hanya percaya, Tuhan aku percaya kepadamu. Tuhan aku beriman kepadamu. Tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak merasakan bahwa aku punya iman yang besar. Maka dari itu kita harus belajar untuk supaya Roh Kudus selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita iman untuk kita mempercayai bahwa kehadiran Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti juga kita dalam menjaga anak, dalam kita mendidik anak. Kadang kita khawatir apa yang akan terjadi kepada anak kita. Yang simpel aja, mungkin anak kita sekolah atau baru saja sekolah. Kita takut pergaulannya tidak baik. Terus apalagi zaman sekarang mungkin ada teman-temannya yang kena virus ataupun guru-gurunya kena virus, kita merasa khawatir. Itu wajar sebagai manusia, tetapi jikalau kita percaya kepada Tuhan, kita serahkanlah anak-anak kita kepada Tuhan, dan kita juga belajar untuk supaya kita mempercayai Tuhan menjaga anak-anak kita. Kita tidak bisa 24 jam menjaga anak kita. Maka dari itu kita harus membekali anak kita dengan pengertian mengenal Tuhan, untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Walaupun masih kecil, kita coba memberi masukan, memberikan pengertian kepada anak kita bahwa Tuhan itu ada loh, Yesus itu ada loh. Jadi mereka tidak takut, kita juga kuat. Kita juga tidak memiliki ketakutan saat kita melepaskan anak kita. Dan mari saat ini kita tahu bahwa iman kita, jika kita tidak membangun iman kita, jika kita tidak mendekat kepada Tuhan, jika kita tidak membaca firman, iman kita semakin lama akan semakin goyah. Mungkin di luar kita kuat, tapi di dalam kita hancur. Kita tidak kuat, kita penuh ketakutan, kita penuh dengan tidak ada harapan. Maka dari itu, biarlah saat ini kita menyerahkan seluruh kejadian kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Faktor ketakutan pasti ada, tapi biarlah ketakutan itu diambil dari kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki iman. Tuhan katakan bahwa jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, itu bisa memindahkan gunung. Hanya sebesar biji sesawi saja. Tuhan tidak mengatakan harus sebesar biji durian. Karena Tuhan tahu manusia itu memiliki iman sedikit aja mungkin tidak bisa. Maka dari itu Tuhan memberikan perumpamaan biji sesawi aja yang kamu butuhkan. Imanmu cukup segitu aja. Nah, maka dari itu mari saat ini kita mau belajar kepada Tuhan bahwa kita harus percaya kepadanya, dan coba kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau mempercayakan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata kepada Tuhan, atau kita bisa introspeksi diri. Siapakah yang lebih memedulikan anak-anak kita atau Allah? Siapa yang lebih sanggup dan lebih diperlengkapi untuk melindungi anak-anak kita atau Allah? Siapa yang memandang anak-anak kita dengan pemahaman yang lebih besar akan masa depan mereka?
yang seperti saya katakan tadi. Bukan hanya untuk 10 tahun ke depan, tetapi untuk selamanya di sepanjang kekekalan. Siapakah yang berkuasa untuk merubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang telah dipanggil menurut kehendaknya? Maka dari itu, mari saat ini bukan kehendak kita, bukan dengan kesanggupan kita, tapi biarlah kesanggupan Allah, pemeliharaan Allah yang memelihara anak-anak kita untuk masa depannya dan memelihara kita saat ini. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh angkuh, Engkau pemilik segalanya. Saat ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam diri kami Tuhan banyak sekali ketakutan, banyak sekali kehilangan harapan, banyak sekali faktor yang membuat kami takut, mungkin akan masa depan kami, mungkin akan jodoh kami, mungkin akan masa depan anak kami, mungkin hari tua kami takut Tuhan. Tapi kami percaya mulai saat ini, mulai hari ini Tuhan, mulai detik ini Tuhan, karena segala kekhawatiran kami akan kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Kuatkan hati kami, berikan kami iman lebih lagi, supaya kami menghilangkan ketakutan di dalam diri kami. Dan terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu saat ini ada di dalam diri kami, sehingga kami kuat, kami berpengharapan, kami ingin berjalan bersama-Mu Yesus, sampai sepanjang kekekalan, sampai sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.